Halo sobat semuanya, bertemu kembali bersama gue di Startone TV. Oke, kali ini gue akan melanjutkan alur cerita film drama Cina yang berjudul The Big Boss. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, tinggal klik saja link yang ada di deskripsi atau pencet saja di pojok kanan atas. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat malam hari, Liodani bersiap-siap untuk tidur. Namun setelah berbaring, ia malah gelisah karena mengingat kata-kata Shinji yang mengutarakan isi hatinya. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Liodani ada orang yang mengatakan cinta kepadanya, dan dia pun merasa bingung untuk menjawabnya. Pagi hari saat di sekolah, Shinji sudah menunggu Liodani. Begitupun Liodani yang sedang berjalan sudah melihatnya. Liodani malah berjalan mundur lagi untuk menghindarinya. Liodani pun bertemu Shenwei dan meminta Shenwei untuk membantunya. Shenwei pun langsung mengajak bicara Shinji dan mengalihkan pandangannya serta mengubah posisi berdirinya, sehingga akhirnya Liodani dapat melewati jalan dengan leluasa. Pada saat di kelas, Liodani mengajak Yemuxi berbicara. Liodani terlihat seperti ragu-ragu untuk mengatakannya. Lalu Liodani menceritakan tentang Shinji yang sudah menyatakan cintanya kepada dirinya. Yemuxi pun merasa aneh dan gak percaya. Dia malah menertawakannya karena menurut dia hanya gadis bodoh yang mencintai Liodani, dan dia pun terus mengejeknya. Sebenarnya Liodani meminta Yemuxi untuk membantu menjelaskan perasaannya kepada Shinji karena dia sangat bingung dengan perasaannya sendiri. Setelah Yemuxi merasa puas mengejeknya, Yemuxi pun setuju untuk membantunya. Kemudian Yemuxi mengajak Liodani ke suatu tempat. Di sini Liodani tidak tahu apa yang akan dilakukan Yemuxi, dan Yemuxi menyuruh diam dan ikuti saja perintahnya. Terlihat di sini Shinji yang sedang menyendiri. Dia terkejut saat melihat Yemuxi dan Liodani datang. Dengan polosnya Yemuxi langsung menanyakan tentang perasaan Shinji kepada Liodani, tapi Shinji bilang ini bukan urusannya. Intinya pada pertemuan ini Yemuxi mengatakan kalau Shinji tidak mungkin bisa menjalani hubungan dengan Liodani karena Liodani hanya mencintai Yemuxi saja. Shinji pun sangat shock, tubuhnya hampir terjatuh karena lemas setelah mendengar ucapan Yemuxi tadi. Sedangkan Liodani terlihat sangat malu sekali dan tidak habis pikir dengan cerita karangan Yemuxi, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ditambah lagi Yemuxi menyuruhnya untuk bilang cinta kepadanya di depan Shinji. Liodani pun berusaha menahan emosinya dan berkata. Shinji pun merasa lebih tersakiti lagi mendengarnya, dan dia pun kemudian langsung pergi. Yemuxi terlihat sangat senang, sedangkan Liodani menyesal karena telah mempercayai Yemuxi untuk menyelesaikan masalahnya. Pada sore hari, Yemuxi sedang mencari makan di tempat kuliner. Tidak jauh dari sana, Shinji pun sedang berfoto selfie di pinggir jalan sambil tersenyum-senyum sendiri. Sedangkan Liodani sedang mengendarai sepeda di jalan raya. Sayangnya, ia hampir saja menabrak Yemuxi yang tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berdua kembali berantem karena saling menyalahkan. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun langsung berkumpul mengerumuninya. Suara Yemuxi terlalu keras sehingga terdengar oleh Shinji. Shinji pun datang menghampirinya dan menyuruh orang-orang lain itu pergi. Shinji menanyakan hal apa yang mereka debatkan. Yemuxi bilang ini bukan urusannya. Kemudian Yemuxi mengajak Liodani pergi untuk makan bersama. Setelah selesai makan, Liodani dan Yemuxi pun langsung berpisah. Yemuxi menatap kepergian Liodani dengan penuh kecurigaan. Akhirnya, dia menyuruh supir taksi untuk mengikutinya. Sampai di sebuah tempat panti jompo, dia merasa aneh apa yang dilakukan Liodani di tempat ini. Yemuxi pun masuk untuk menyelidikinya. Tiba-tiba ada seorang nenek yang memukulinya dengan sikat kayu. Yemuxi pun berlari untuk menghindar, tetapi nenek itu terus mengejarnya. Saat mereka berdua mau berantem, Liodani tiba-tiba datang menghentikannya, dan Liodani pun langsung memeluk nenek itu.
Yemuxi yang melihatnya sangat terkejut sampai menjatuhkan lapelnya karena nenek itu adalah nenek kandungnya Liodani. Kemudian mereka berdua masuk ke kamar neneknya dan Liodani menceritakan kalau neneknya mulai pikun beberapa tahun lalu sehingga neneknya terpaksa harus dirawat di panti jompo ini, dan mereka berdua pun menghabiskan waktu menjaga nenek Liodani. Kembali ke sekolah, bukan kelas nomor 10 namanya jika mereka tidak ribut di dalam kelas. Guru Wu kemudian masuk ke kelas dan meminta muridnya kembali belajar, tetapi mereka tetap tidak tenang dan terus bermain. Tiba-tiba Guru Wu berdiri dan mengatakan kalau cerita yang dibuat muridnya itu sangat bagus. Kemudian Guru Wu menyuruh seorang murid yang selalu duduk di pojok kelas dan tempatnya ditutupi oleh tumpukan kardus untuk maju ke depan. Kemudian seorang anak laki-laki dengan seragam tidak rapih keluar dari balik tumpukan dus itu dan berjalan ke depan, tetapi hampir semua siswa menutupi hidungnya karena sangat bau. Laki-laki itu bernama Tian Cheng, yang terkenal orang paling jorok dan bau seperti sampah, dan tidak ada orang yang ingin berteman dengannya, tetapi dia sangat pandai dalam menuliskan sebuah cerita. Tian Cheng pun maju dan membacakan ceritanya. Dia membacakan dengan baik sehingga membuat Yuan Ke terhanyut dengan ceritanya dan bertepuk tangan. Setelah itu, Guru Wu memanggil Yemuxi ke atap dan memberitahunya kalau Tian Cheng adalah salah satu siswa yang berbakat dalam bahasa Cina. Guru Wu juga bilang kalau Tian Cheng tidak pernah bicara dan berteman dengan siswa lain. Jadi Guru Wu meminta Yemuxi untuk mengatasi masalah ini. Sepulang sekolah, Yemuxi terus mencari informasi dan cara untuk mengatasi Tian Cheng. Di tempat lain di kamarnya Tian Cheng yang berantakan, dia terus mengetik sambil sesekali mengelap ingusnya. Lalu ayahnya pun datang dan membentak Tian Cheng karena selalu menghabiskan waktunya untuk bermain internet. Tian Cheng bilang kalau dia sedang demam dan dia izin gak masuk ke sekolah pada besok hari. Dan benar saja, pada keesokan harinya Tian Cheng tidak masuk ke sekolah. Guru Wu memberitahu Liodani dan Yemuxi tentang hal ini. Kemudian mereka akan menengok, tapi Guru Wu menahannya. Guru Wu bilang biar ia saja yang akan menengoknya. Tak lama kemudian, Guru Wu menemui ayah Tian Cheng dan menceritakan tentang keahlian Tian Cheng. Dia bilang kalau Tian Cheng memiliki bakat yang tidak diketahui oleh ayahnya selama ini dan meminta ayahnya untuk memperhatikan Tian Cheng dan mensupportnya lebih baik lagi. Ayahnya pun mengangguk-angguk kepalanya mendengarkan penjelasan Guru Wu. Dan ayahnya merasa selama ini salah menilai anaknya itu. Maka dari itu dia akan lebih memperhatikannya lagi. Kemudian ayahnya menulis beberapa surat untuk Tian Cheng yang bertujuan untuk mengubah penampilannya. Keesokan paginya, Tian Cheng terbangun. Dia memanggil-manggil ayahnya. Kemudian dia melihat sebuah surat di atas meja. Dia membaca surat itu. Dalam surat itu tertulis kalau ayahnya sangat menyukai cerita novelnya dan mengajaknya melakukan permainan mencari harta karun. Tian Cheng harus pergi ke tempat yang tertulis di surat itu, dan Tian Cheng pun langsung pergi mencarinya. Dan ternyata tempat yang ditulis ayahnya itu adalah tempat-tempat untuk merubah penampilannya, dari mulai potongan rambut, baju, kacamata, dan lain-lain. Sampai akhirnya Tian Cheng terlihat sangat keren dan tidak bau lagi seperti sampah. Bahkan saat pulang pun di mejanya terlihat sangat rapi. Ia melihat ayahnya yang sedang membersihkan rumahnya. Ayahnya pun tersenyum kepada Tian Cheng. Pada keesokan harinya, Tian Cheng masuk ke kelas dengan penampilan barunya. Ia terharu melihat teman-temannya yang sedang membersihkan meja belajarnya. Dan mulai sekarang, Tian Cheng sudah memiliki teman dan tidak bau lagi. Dan episode kali ini sampai di sini. Oke sobat semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menontonnya sampai akhir. Dan satu hal lagi, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. So, pas saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.